Pergi ke taman berlatih parkur. Pulang ke rumah makan semur. Ya. Mengisi kemerdekaan dengan bersyukur. Ya. Apa, Ma? Agar negara menjadi makmur. Wah, begitu. Kayaknya kalau hati terasa makmur mah kata mama kurang tepat. Jadi apa dong? Negara kita makmur, bukan hati doang. Ngapain lu hati doang? Iya siap, Ma. Salah. Oke, ulangi. Sok. Oke, pergi ke taman berlatih parkur. Pulang ke rumah makan semur. Ya. Mengisi kemerdekaan dengan bersyukur. Ya. Apa, Ma? Agar negara menjadi makmur. Wah, begitu. Ngapain hati doang. Merdeka itu bersyukur tanpa batas, betul, Ma? Betul. Silakan, Mama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, merdeka itu bukan hanya mengucapkan merdeka. Tapi bersyukur yang tanpa batas. Terus bersyukur. Allah berfirman. Fadkuruni adzukurukum waskuruni wala takfur. Ingat kalian kepadaku. Niscaya aku ingat kepada kalian. Bersyukur kepadaku, jangan kufur nikmat. Syukur maknanya adalah ingat. Menampakkan ke permukaan. Mensyukuri nikmat kemerdekaan. Tadi cucu nanya. Nggak cukup mengucapkan mulut dengan hamdalah. Tapi dengan hati. Muncul orang Sunda mah dilenyepan. Terang dilenyepan? Betul-betul dipikirkan dari hati yang paling dalam. Mensyukuri nikmat kemerdekaan yang sangat luar biasa. Benar-benar dari hati yang paling dalam mensyukuri kepada Allah. Tapi itu belum cukup. Bersyukur yaitu dengan amal perbuatan. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala negara kita merdeka, bayangkan 77 tahun. Bukan waktu yang sebentar. Apa yang sudah kita lakukan? Rasul bersabda, ada 4 faktor yang menyebabkan maju mundurnya sebuah negara. Yang pertama, pemimpin yang adil dan bijaksana. Yang kedua, ilmunya para alim ulama. Yang ketiga, dermanya orang kaya. Yang keempat, doanya rakyat biasa. Kalau seandainya 4-empatnya ada, Allah menjamin negara kita benar-benar baldatun thayyibatun warobun ghafur. Coba. Kalau kita bersyukur dengan nikmat Allah, Allah jadikan negara kita subur, makmur, loh jinawi. Negara kita ini luar biasa, Bu. Lihat, ada nyanyian. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Saking suburnya negara kita. Bahkan orang-orang mengatakan, saking indahnya negara kita, mereka mengatakan sempalanya surga. Ya. Masa kita yang tinggal di sini tidak mensyukurinya? Bagaimana caranya? Masya Allah, manfaatkan kemerdekaan ini. Kalau Anda ditakdirkan oleh Allah menjadi seorang pemimpin, wajib amanat. Kalau Anda ditakdirkan oleh Allah jadi seorang pemimpin, wajib bijaksana. Anda lihat An-Nisa 58. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Allah perintahkan kalian menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Kalau kalian jadi seorang hakim, jadilah hakim yang adil kata Allah. Artinya apa? Kalau yang jadi pemimpin amanat, hak rakyat diberikan kepada rakyat. Kalau jadi seorang hakim benar-benar berbuat adil, yang salah katakan salah, yang benar katakan benar, Allah menjamin pasti aman. Tuh. Kemudian apalagi? Ilmunya para alim ulama. Para alim ulama punya ilmu dari Al-Quran dan Sunnah Rasul. Kenapa? Mayoritas negara kita umat Islam, betul?
Kalau benar-benar para alim ulama menerapkan ilmu agama untuk ngurus bangsa dan negara, mendampingi pemerintahan, aman negara kata Allah. Jangan sampai Al-Quran disalahartikan, dipakai alat untuk keuntungan pribadi, itu yang salah. Yang ketiga, dermanya orang kaya. Kita ini membutuhkan dana dengan dermanya orang kaya, zakat, sedekah, infak, wakaf. Ini kan mensejahterakan rakyat yang miskin. Jembatan antara jurang pemisah yang kaya dengan yang miskin. Dengan ini semua aman. Kemudian rakyat biasa banyak berdoa. Tuh, kalau empat-empatnya ada klop, maka pasti Allah berikan kepada kita negara yang kita harapkan, baldatun thayyibatun warbun ghafur. Contoh, Anda lihat dalam surat Saba ayat 15. Kata Allah, kulu mir rizki rabbika waskurullah. Kata Allah, makanlah rezeki aku berikan dari Tuhanmu, lalu bersyukur. Baldatun thayyibatun warbun ghafur. Maka kalau kalian bersyukur dengan nikmat yang aku berikan, negara kalian negara yang baik dan Allah Maha Pengampun. Ternyata penduduk Sabah yang oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan negara yang makmur, punya kebun kiri kanan. Wah, subur makmur lojinawi. Melimpah ruah hasilnya. Kata Allah dalam surat Saba 15 yang saya sampaikan tadi, diperintahkan bersyukur, mereka dipakai poya-poya. Pakai royal-royal. Apa yang terjadi? Dikirim banjir bandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu semua yang hidup subur tadinya mati semua, gak lama hidup kembali. Tapi buahnya berubah kata Al-Quran seperti pohon sidir. Sidir itu rasanya pahit luar biasa. Yang tadinya makanan, buah-buahan, sayur mayur, umbi-umbian, lezat terasa. Gara-gara mereka berbuat zolim, maka Allah kirimkan rasanya, buahnya semua jadi buah sidir. Pahit luar biasa. Coba ibu lihat. Kalau seandainya kita kupur dengan nikmat Allah, kemerdekaan tidak dimanfaatkan di jalan yang Allah ridhoi, apa ancaman Allah? Anda silahkan lihat Al-Qasas 59. Wa ma kana rabbuka muhlikal qura hatta yab'asa fi ummiha rasula yatlu alaihim ayatina illa 'alad dhalimin. Allah tidak akan menyiksa kalian dengan azab yang pedih. Kecuali sebelumnya Allah kirimkan seorang nabi, seorang rasul yang menyampaikan ayat-ayat Allah. Yang diajab oleh Allah hanyalah orang-orang zalim. Punten. Karena kata Allah, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Siapa yang bersyukur dengan nikmat Allah, dilipat gandakan nikmat karunia. Siapa yang kufur menyembunyikan nikmat Allah, kebalikan daripada syukur, azabku sangat pedih. Punten. Kita lihat negara kita. Jangan-jangan karena kita kurang syukur. Jangan-jangan karena kita tidak mengerjakan perintah Allah. Jangan-jangan larangan Allah masih dilanggar. Makanya Allah kirimkan banjir. Kirimkan kebakaran. Longsor. Kemudian ada tanah ambles dan seterusnya. Ada rakyat ribut satu dengan yang lain. Perpecahan di antara satu dengan yang lain. Pertikaian. Jangan menyalahkan orang lain. Tapi koreksi diri. Kalau kita orang solih, orang baik, Allah tidak akan mengirimkan azab.